Sahabat baik, ini adalah kali pertama kita dengan teman-teman, mungkin ada banyak teman di sini yang baru pertama kali datang ke gereja Tumoto. Dan kesan pertama kami datang ke sini adalah melihat bahwa tempatnya begitu representatif. Dan pada waktu kami datang tadi, kami melihat sayang kalau tempat yang representatif tapi orangnya sedikit. Ternyata sekarang sudah banyak. Terima kasih kepada Pendeta Sibi yang telah mengundang kami untuk berkhotbah di jemaat ini, dan kami juga tak lupa berterima kasih kepada saudara Isyer yang telah mendoakan kami di dalam doa syafaat, dan juga lagu pujian yang dibawakan oleh para pria yang selalu bersukacita. Mungkin banyak orang di sini sudah kenal saya, atau mungkin kalau famnya Mambo, pasti orang tahu, oh Pak Saudara ada ini, Pak Saudara ada yang sana. Tapi kalau saudara tahu om saya namanya Pendeta Beni Mambo, nah saya adalah kemanakannya. Dan saya dulu adalah lahir bukan di keluarga Advent. Kita semua ada 10 bersaudara. Jadi papa mama itu gerejanya adalah gereja semacam gemim itu. Semacam gemim. Dan saya dibesarkan di Singkil, tadi sudah dibilang di Singkil. Dan Singkil ke dalam lagi namanya Singkil Pancurang. Yang setiap malam, setiap hari kalau bolak-balik ke jalan besar harus melewati pekuburan yang angker. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dituntun oleh Roh Tuhan dari gereja saya, hidup di kalangan orang Gemim, sering masuk ke Pantai Kosta, dan juga saya pernah dibaptis Katolik, dan hampir semua mungkin gereja-gereja Kristen saya sudah ikuti. Sampai pergi ke Siau untuk mandi kabal. Jadi semua itu. Jadi setan punya dan Tuhan punya. Akhirnya Tuhan tuntun ke gereja Tuhan yang benar dengan cara yang dramatis. Kenapa ya dramatis? Oleh karena pada saat saya selesai dari SMA,
tiba-tiba kakak saya dari Surabaya datang ke Manado, hanya khusus mau tanya, ngana mau sekolah di mana? Mau lanjut di mana? Kita bilang, oh mau lanjut ke Jakarta. Di sana lebih bagus. Oh nyanda. Ngana lebih bagus masuk di apa? Masuk asrama. Aku tadi bilang, di mana le masuk asrama di sini? Gereja yang sekolah yang ada asrama. Dia bilang ada di Air Madidi. Ya karena dorang yang atur, dorang yang bayar, kita iyo. Akhirnya dia langsung pulang ke Surabaya, dia serahkan Pak, tapi kakak satu perempuan, Maria. Dan waktu Maria mau mendaftar di Unclub, waktu itu PTK, bukan masih Sekolah Tinggi Kelabat, masih STK, tahun 80. Tiba-tiba setelah dia mendaftar, dia datang dengan rasa sedih, dia bilang, aduh nyanak bisa kita nyanak mampu. Kenapa nyanak mampu? Berat di uang pembangunan. Oh, tapi lebih bagus begitu. Jadi kita jadi ke Jakarta. Jadi kita siap-siap dong mau ke Jakarta. Nyanak jadi ke Unclub. Minggu depan tiba-tiba dia datang ulang. Dia bilang begini, ngana cari jo orang Advent di sini. Kung kasih belajar, kung ngana baptis, kung ngana dapat tuh sertifikat, sertifikat itu ngana bawa di Unclub, dapat bebas uang pembangunan. Dia PKK itu baku dapat dengan nama Silvi Maringka, ya orang Maumbi. Kung tu Silvi Maringka melalui Roh Tuhan, dia menyarankan supaya kita cari orang Advent dan belajar. Nah, jadi kita cari keluarga Tamaka. Waktu itu di Pancuran, jemaat Tuna. Dan kita belajar, waktu belajar masuk kiri keluar kanan karena pikiran di mana? Pikiran di sertifikat untuk mendaftar. Jadi selesai dapat sertifikat mendaftar. Mendaftar di Unclub, mendaftar namanya kan mendaftar langsung 18 hours. Padahal kita background ke siang, aduh parah sekali. Mendaftar 18 hours, masuk. Apa kamari, buku-buku tabal, ada berapa? Aduh, saya bilang, bagaimana le ini? DP buku-buku bahasa Inggris semua, sedangkan baru saya di Inggris, bahasa Indonesia masih patah-patah, apalagi bahasa Inggris. Nah, sudah. Jadi kita pikir, aduh bagaimana ini ya. Kage hari Minggu, talia orang-orang so angka boslak, mau ke mana? Aduh mau pulang nggak tahan. Mari kita mau drop out, tapi sayang, tapi kakak mau pukul pe kita. Jadi kita bilang Batahang bagaimana cara? Ada ide langsung 18, kita drop 10. Jadi semester pertama tinggal 8. Drop 10 hours. Karena nggak mampu. Salah satu subjek yang kita ambil di 8 hours itu adalah aljabar. Oh deh aljabar. Dapat lihat angka kemari, dapat D. Aduh bukan main dong. Yang lain-lain cemin. Semester kedua, ambil cuma 11 hours. Di antara 11 hours itu adalah work education. Dapat D lagi. Aduh, kemain. Ya, saya mau drop out. Aduh kasihan. Tapi kakak setengah mati, dia ada ongkos pas sekolah pak kita. Tapi kakak perempuan ongkos pak kita, jual farm. Jual es mambo kasihan. Jual farm. Iya betul, jual es mambo. Dia takut kasih tahu DP laki bahwa dia ada ongkos-ongkos pak kita di Unclub. Jadi dia sampingan jual es mambo, jual farm untuk Anda. Jadi semester 1, semester 2, semester 3 ya hasil daripada jual farm, ongkos sekolah. Masuk ke semester 4,
semester 4, waktu habis dari dining di Unclub, kita balik ke kamar. Waktu itu nggak ada kelas, sampai di kamar, semua tidur. Biasa kan, DP cuaca di Unclub tahu jo. Aduh, gampang sekali tak tidur. Jadi semua tidur ada di koi, kong ada Ba Rika, nintau berpikir apa, tiba-tiba ada seorang dosen masuk. Dosen namanya Robert McChesney, orang Amerika, guru bisnis. Dia datang masuk di kamar dan dia bilang ke kita, Willy, would you like to stay with us? Aduh, dia panggil begitu, kong siapa ini mau? Oh, oke. Nah, udah, oke. Just wait. Tonight I will propose your name to the school committee and I will let you know by tomorrow. Oke. Esok kemari dia datang kemari, dia bilang, oh sudah di approve karena boleh pindah. Nah, jadi kita pindah dosen Robert McChesney. Dan kita heran-heran, kenapa dia suruh pindah ke rumah. Ternyata waktu itu hari Kamis, baru terjawab hari Sabtu. Setiap hari Sabat, dia nggak bersabat di Unclub, dia bersabat di Manado atau di gunung tempat lain. Jadi dia panggil Pak kita, bukan karena untuk apa, untuk menjadi penterjemah khotbah. Jadi saudara bisa bayangkan waktu kita masuk dengan bahasa Indonesia patah-patah, apalagi bahasa Inggris, dan semester 4 dia langsung panggil untuk jadi penterjemah khotbah, itu adalah capaian luar biasa berkat Tuhan. Dan saudara tahu khotbah saya yang pertama di gereja Karangria. Waktu duduk di podium, khotbah pembukaan, doa buka masih bagus. Duduk, lagi tunggu lagu pujian, lagi apa. Kita dah lihat analisa nih, ini penonton-penonton ini yang hadir. Aduh, untung, kita bilang untung banyak orang sangir. Jadi kalau salah-salah, donin tahu. Nah, jadi itu adalah penterjemah khotbah pertama kita di gereja Karangria. Dan apalagi guru Sir Robert McChesney kalau bicara agak ponosok sadiki. Jadi susah mau tangka. Lantaran dia PID kita tangka, lantas kita kupas sendiri. Ya. Nah, kupas sendiri, Marta lihat di bawah masih agak-agak begitu. Nah, berarti Roh Suci yang bekerja. Nah, itulah kejadiannya kenapa saya masuk Unclub. Jadi Unclub, jadi Advent pembangunan. Setelah saya datang ke Jakarta dan sukses, saya membangun banyak gereja. Sampai sekarang juga, ya, minggu depan mungkin 2 minggu depan gereja Taman Harapan SEA Jalan 5 September akan diorganisir dan saya memberikan tanah dan juga saudara Jerry Laluyan juga bantu dengan memberikan dan Pak Billy juga Pak Billy Kumolontang juga membantu dan dalam waktu dekat akan diorganisir. Dan itu belum lagi yang lalu-lalu kami telah membangun. Itu berkat daripada Advent pembangunan yang saya terima dulu waktu saya dibaptis. Bebas uang pembangunan. Saya sebenarnya adalah biasa-biasa saja, tidak ada istimewa. SD, nggak pernah kita ingat SD kalau pakai selop ke sekolah. Nggak pernah kita ingat ada pakai selop, pakai sepatu, atau pakai selop, atau bawa buku. Yang kita ingat cuma ke sekolah bawa pensil, ya.
Kong sampai di sekolah cuma menyanyi. Kong setiap tahun naik kelas, tapi ada tulis itu catatan percobaan sampai selesai percobaan. Yang tidak pernah naik tere-tere, naik bengkok terus. Tamat SD, mau cari sekolah apa? Sekolah SMP yang bagus, yang apa? Nyanda ada, bukannya nyanda ada. Pikiran nyanda mampu, deng doi nyanda ada. Jadi susah. Akhirnya tak colo di SMP Muhammadiyah Kampu Arab. Jadi kita ijazah kasih yang dari SMP Muhammadiyah Kampu Arab. Setelah selesai, mau cari SMA yang bagus, sama. Doi dengan pikirannya mampu, akhirnya dapat di SMA filial. Waktu itu baru buka, guru 5, murid 3. SMA filial, SMA Kristen filial. Di Bak Air katanya di Gunung Potong di daerah Tuminting sana. Ya, belum lama tinggal 3 orang. Dari 5, 2 drop out dan 3 orang akhirnya anak mampu mau jalan terus, orang kembalikan orang sisa 2 orang. Ya, sisa 2 orang atau 3 orang kembalikan ke pusat, SMA Kristen Pusat. Dan setelah kembali ke SMA Kristen Pusat, saya belajar di sana dan saya ingat waktu di SMA Kristen itu, aduh, tapi bitis itu so kabal dengan tu batang so sapu tu kepala sekolah SMA Kristen Mr. Eli Manuhutu. Aduh, jahat sekali kasihan. Nah, setelah itulah baru selesai saya masuk di UNCLAP. Itu karena bukan berkat Tuhan, siapa yang mau suruh? Kita tidak tahu mengenai Advent. Ya, kakak saya di Surabaya juga bukan orang Advent. Kok dia dituntun Tuhan supaya kita itu masuk di apa? Masuk di Armadidi. Sampai di akhirnya mempunyai masalah keuangan. Ya, kakak saya tidak mampu, Tuhan berikan jalan, baku kenal di orang lain, kasih ide untuk cara Tuhan untuk menarik umatnya itu caranya berbeda-beda. Saudara juga mungkin caranya berbeda. Ini secara perkenalan dari latar belakang saya. Dan sebenarnya tahun 2018 saya sudah pensiun. Karena umur pensiun adalah di perusahaan ConocoPhillips Internasional Indonesia itu 58. Jadi saya 2018 akhir sudah pensiun. Dan puji Tuhan sampai sekarang itu masih dong pakai meskipun nyanda ada kadera di kantor. Masih pakai. Jadi hampir 4 tahun. Kung kerja, aduh sedap sekali. Selama hampir 1 tahun ini nyanda pernah dorong hubungi. Nyanda ada kita mesti harus laporan apa. Ya sekali-sekali kalau dorong perlu ada masalah yang memang yang dari secara operasional mereka tidak bisa lakukan, ya dorong minta konsultasi dengan saya. Saya berikan jalan, oh mesti begini. Ya sudah, setelah itu sudah. Jadi tidak harus ke kantor. Jadi secara itu selama 4 tahun ini maka gaji buta dong bilang. Padahal so pensiun. Tapi kita bukan sombong, tetapi itu kenyataannya sampai sekarang. Jadi tugas saya itu tiap bulan hanya bikin timesheet. Kasih masuk timesheet dan setiap awal bulan ya selia kemari dia terima gaji. Udah sedap sekali. Kenapa Tuhan berkati itu? Kenapa? Karena mungkin Tuhan lihat orang peperjalanan yang dulu-dulu kalau orang dapat doi, orangnya nak makan sendiri.
banyak bantu-bantu gereja, banyak bantu-bantu orang, bantu saudara. Karena orang sadar bahwa orang itu, kalau saya itu waktu masuk Unklap, aduh nyanak ada rumah, kasihan orang pe rumah cuma sewa terus, tanah sewa. Mas sekarang di Manado, di Likupang, saya punya beach dipakai oleh orang-orang Advent untuk berkemah. Unklap sering bikin perkemahan 1 minggu, mis. Itu semua karena apa? Karena berkat Tuhan. Dimulai dengan berkat Tuhan karena Tuhan melihat bahwa di kemudian hari apabila dia memberikan berkat, jadi orangnya nak makan sendiri. Itulah. Nah, di dalam tema yang saya ambil ini adalah ingat orang pesumpah. Sumpah apa? Ternyata orang dulu, ya, orang pe nenek moyang dulu, Abraham telah mengadakan sumpah dengan Tuhan. Perjanjian dengan sumpah inilah yang akan kita bahas karena kita hampir semua, saya yakin hampir semua kita lupa. Jadi perlu kasih ingat. Berbahagialah ya orang yang ingat-ingat terus. Yang sekarang diperingatkan kembali, ditegaskan. Tetapi yang kita lupa, ini akan kita bahas nanti. Tapi sebelum kita masuk kepada pelajaran inti, kita akan melihat keadaan sekarang. Keadaan daripada dunia sekarang. Kita ini sedang berperang. Saudara akui atau enggak? Kita sedang berperang dan perang itu sudah ada sejak zaman dulu antara siapa? Antara Kristus dan Lucifer. Dan mau tidak mau kita ini adalah aktor atau partisipator di dalam perang antara Kristus dengan malaikat-malaikat dan umat-umatnya melawan Lucifer dengan malaikat-malaikat dan agen-agennya. Kita tidak bisa menolak, kita bilang, kita ini netral, kita nggak mau ikut kiri, nggak mau ikut kanan. Nyanda. Orang itu yang ada di saat sini sekarang, saya asumsi orang berada di pihak siapa? Pihak Kristus. Jadi kalau kita dengar sekarang bahwa ada perang Rusia melawan Argentina, Israel melawan Palestina, dan sekarang lagi tren RRC atau Tiongkok melawan Taiwan, itu adalah merupakan apa? Akibat daripada dosa. Itu adalah. Jadi jangan saudara katakan atau ragu bahwa perang yang diadakan oleh negara-negara yang mempunyai nuklir, maka akan terjadi perang nuklir. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa sesuai dengan mimpi dari Daniel, bahwa dunia akan diruntuhkan oleh batu yang merupakan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan sekarang tidak akan ada perang nuklir oleh karena Tuhan melalui malaikatnya masih menjaga 4 mata angin. Jadi kita kalau tahu akan firman Tuhan, kita melihat keadaan sekarang ini adalah sesuatu yang menguatkan iman kita, bukan melemahkan. Mrs. White vision on 16 December
1848. Mungkin dari slide kita bisa lihat. Jadi Mrs. White Vision ini yang terjadi di 16 Desember 1848, dia dibawa ke tempat yang kudus di surga dan diperlihatkan, dan dia katakan, I saw that the power of earth are now being shaken and that event come in order. War and rumor of war, violence, famine, and pestilence. Ingat, ya, dia katakan bahwa dunia kita akan digoncangkan oleh perang dan rumor tentang perang, dan violence itu adalah, kalau kita lihat pembunuhan yang terjadi di Amerika atau di Indonesia, ya, itu adalah violence. Dan kelaparan serta pestilence. Pestilence ini adalah wabah. Ini sudah diamarkan oleh Mrs. White di tahun 1848, dan apabila saudara juga melihat di dalam buku Matius, Lukas, ya, Matius, Lukas, dan Markus, maka di situ juga telah ditegaskan akan bahwa Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi hal-hal ini, tetapi bukan, ini baru just beginning, baru mulai. Dan ini terjadi kepada dunia, dan kemudian, artinya kemudian ini baru terjadi, ya. Ini baru terjadi war and rumors of war, violence, famine, and pestilence yang terjadi di dunia sekarang itu. Tetapi di langit nantinya akan disusul, namanya akan digoncangkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dan dikatakan bahwa I saw that the shaking of the power in Europe is not as some teach, the shaking of the power of heaven, but it is the shaking of the angry nation. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di Eropa. Perang. Apalagi ketakutan akan masalah daripada energi. Dan ini merupakan, ya, yang sudah dinubuatkan oleh Mrs. White, bahwa di Eropa akan terjadi kemarahan daripada bangsa-bangsa yang kalau kita baca di berita-berita yang terjadi sekarang di Eropa. Ini dapat kita baca di dalam Present Truth, August 1, 1849, part 20. Jadi dengan demikian, bahwa sekarang kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut oleh karena apa yang terjadi sekarang itu adalah sudah dinubuatkan baik Alkitab dan tuntunan dari Roh Nubuat. Sekarang kita masuk kepada inti dari pelajaran. Ingat akan apa yang kita telah sumpah dengan melusumpah perjanjian dengan Tuhan. Ingat, kenapa kita harus ingat? Mari kita lihat why history matter. Kenapa itu sejarah penting? Jadi dikatakan oleh George Santayana dalam bukunya The Life of Reason 1905, dikatakan those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Artinya, belajar sejarah itu penting untuk terhindar atas kesalahan-kesalahan yang berulang kali atau belajar dari kesalahan kita di masa lalu. Itu penting supaya kesalahan yang sama tidak
terulang lagi. Itulah why history matter. Contohnya, kita lihat perjalanan Bani Israel di padang belantara. Apa yang dorang nyandak punya? Mujizat dan keajaiban pada waktu mereka mau keluar dari perhambaan Mesir, mau keluar dari jadi jongos di Mesir, dorang solia itu 10 apa? 10 tula yang diberikan pada Mesir sampai dong keluar. Kehebatan Tuhan Allah mereka. Setelah mereka keluar, dan menuju kepada Kanaan. Kanaan itu adalah promised land yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Mrs. White dalam nubuatannya mengatakan bahwa perjalanan dari waktu keluar dari Mesir ke promised land Kanaan itu akan memakan waktu less than 15 months. Artinya kurang daripada 15 bulan. Tetapi kenapa sampai 40 tahun? Itulah pelajaran sejarah yang harus kita ingat. Kenapa? Oh, salah satu peristiwa penting itu adalah mereka sebelum Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang ditulis tangan Tuhan langsung, mereka telah membuat perjanjian antara Tuhan dan umat-umatnya, orang Israel di padang belantara, dan mereka setuju. Dan mereka bilang, iya, mereka akan menuruti. Setelah itu kira-kira 2 minggu setelah mereka bikin perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan menuruti perintah-perintah Tuhan, Musa naik ke Gunung Sinai dan di sana dia lamanya adalah 40 hari. Dan ketika Musa itu tidak ada di hadapan mereka, ya, maka orang-orang Israel yang baru saja berjanji mereka akan setia kepada Tuhan dan bilang, Harun, orang bos ini semua 40 hari nyak muncul-muncul dari Gunung Sinai. Jangan-jangan sudah talipa di sana dia. Mari orang mau bikin apa? Orang mau bikin ala lain. Oh, bukan main orang kabal. Belum lama, belum sampai 2 minggu ada bikin perjanjian dengan Tuhan. Sekarang don lihat Musa nyandak dapat lihat hampir 40 hari, dorang semua bikin ala lain yang berbentuk apa? Lembu dari emas. Kita pikir-pikir tadi malam, kalau Musa nyandak datang, nyandak turun, kenapa dorang nyandak angkat pengganti Musa? Cari pengganti Musa. Kenapa dorang bilang cari pengganti Allah? Bukankah pada waktu itu juga mereka masih merasakan mana tiap hari? Bukankah pada waktu itu juga mereka masih menikmati tiang awan dan tiang api? Siapa dorang mau cari Allah lain? Nah, inilah salah satu yang kita harus ingat pentingnya sejarah. Dan yang paling penting adalah Musa sebelum orang-orang itu menyeberang ke tanah Kanaan, di mana yang menyeberang itu saudara tahu, Kaleb, Yosua, dan anak-anak daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Selebihnya itu
mati di padang belantara. Beberapa yang lalu saya berdiskusi dengan saudara sahabat saya, Jerry Laluyan, yang mati di padang belantara itu 40 tahun, apa dorang masuk surga atau nyanda? Yang pasti, waktu Tuhan di dalam padang belantara, Tuhan membunuh orang-orang yang memberontak, itu so pasti adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Yang lain-lain itu adalah Tuhan yang atur. Tapi sebelum menyeberang ke Kanaan, Musa mengingatkan kepada apa? Mengingatkan kepada itu supaya orang itu harus ingat. Ingat akan tuntunan Tuhan. Ingat akan berkat Tuhan. Ingat akan perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah di samping kita mengingat perjalanan bangsa Israel yang merupakan perjalanan Israel modern atau Israel rohani sekarang, kita ini adalah Israel modern, Israel rohani. Kita akan berjalan menuju Kanaan yang lebih baik, yaitu surga. Dan kejadian yang terjadi pada zaman dahulu ini akan terulang kepada kita kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Begitu juga dengan perjalanan iman kita. Pada waktu kita menerima kasih karunia, kita dibaptis. Kita berjalan di dalam iman hingga sekarang ini. Saudara ada di sini bukan karena itu adalah nasib saudara atau usaha saudara. Dan saya datang ke sini. Ya. Bukan. Bukan. Ini jam 12, handphone saya berbunyi, bukan karena lapar. Kebiasaan saya lupa matikan karena jam 12 itu adalah saatnya kita juga berdoa. Jadi saya itu pagi-pagi, penunggu pagi itu harus berdoa. Dan penunggu sore juga baca sekolah sahabat dan berdoa. Dan jam 12 ada reminder, kita juga berdoa. Jadi segala sesuatu hidup kita sekarang ini tergantung daripada ketergantungan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan heran kalau jam 12 ini berbunyi. Sorry saya lupa matikan. Nah, tuntunan Tuhan kepada kita, ya, tuntunan Tuhan kepada kita harus bersyukur. Dan sekarang ini kalau kita melihat situasi ekonomi, ya, situasi dunia ini yang lebih hari bukan lebih baik, lebih hari lebih buruk, kita tidak perlu takut karena Mrs. White di dalam Life Sketches halaman 196 mengatakan, mungkin kalau itu kita bisa lihat di dalam slide berikutnya, nasihat roh nubuat tentang tuntunan Allah di masa lalu. Ya. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Nah, ada yang torang harus takut untuk masa yang akan datang, kecuali torang lupa bagaimana Tuhan so tuntun patorang dan pengajaran Tuhan di masa yang lalu. Jadi tidak perlu takut. Kalau orang Israel dulu bangsa di padang belantara,
pada waktu mereka tiba di Laut Merah, di Laut Teberau, waduh, nggak ada harapan dorang. Malah dong bilang Musa, lu nggak ada bagaimana nggak ada antar 4 orang, nggak ada antar 4 orang cuma mau kasih mati di situ. Nggak lihat kemarin apa dorang dah dusu dengan apa namanya dengan militer dari Mesir kemarin. Kenapa nggak kasih keluar 4 orang kok cuma mati di sini? Lebih baik orang so di Mesir, so tahu-tahu makan sadap daripada tiap hari di sini di padang belantara cuma makan mana terus. Nggak ada daging sekali-sekali kalau mungkin. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Mrs. White di dalam Life Sketches halaman 196 mengatakan kita tidak perlu worry tentang masa depan kecuali kita lupa akan tuntunan Tuhan dan pengajaran Tuhan pada waktu-waktu yang telah lalu. Itu sebabnya pentingnya sejarah dan kita mengingat masa lalu. Covenant ini similar dengan ada yang bilang covenant, ada yang bilang agreement, ada yang bilang kontrak, ada yang bilang testament, tetapi di dalam bahasa Indonesia cuma satu, perjanjian. Itu sebabnya saya bedakan covenant ini adalah merupakan janji antara Tuhan dan orang Israel. Dan janji ini meliputi dengan sumpah dan darah. Dicap dengan darah. Dan ini adalah 2 pihak. Satu pihak dari Tuhan dan kita, pihak yang lain. Dan covenant ini di Alkitab bukan hanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi menyangkut hubungan, relationship yang berbeda dengan perjanjian dengan manusia, antara manusia dan manusia. Jadi covenant adalah suatu hubungan antara Allah dan umat pilihannya yang membuat janji atas tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen dari masing-masing pihak. Tetapi di dalam pembuatan covenant ini hanya Tuhan yang buat syarat dan ketentuannya. Karena Tuhanlah yang menginisiatifkan. Nah, di dalam perjanjian dengan Abraham kita sebut perjanjian kekal. Perjanjian kekal ini ya di dalam Kejadian 17 ayat 7, kekal itu mana ada yang temporer kalau bilang kekal. Kalau forever, mana ada yang temporary? Tidak ada. Jadi kalau Tuhan bilang itu forever, artinya bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di surga akan berlaku perjanjian Tuhan, tapi ada syaratnya. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita sekarang adalah keturunan Abraham. Jadi perjanjian kekal ini adalah tetap mengikat di dalam kita. Dan term and condition, syarat ketentuan di dalam Kejadian 17 ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ingat, orang pesumpah. Lantas berikutnya adalah perjanjian utama. Perjanjian utama ini adalah perjanjian yang dilakukan di dalam perjalanan bangsa Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Firmanku itu adalah, kita akan lihat kemudian apa itu. Dan di dalam perjanjian yang terkenal, yang sesuai dengan ayat inti kita, itu disebut dengan perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 katakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Sebenarnya Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Jadi di dalam kitab Ibrani ini, Rasul Paulus dalam khotbahnya juga dia mengutip di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang dikuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian baru berbeda dengan perjanjian yang dibuat pada waktu perjanjian kekal dengan Abraham, oleh karena bangsa Israel atau umat Tuhan selalu memberontak dan tidak mengikuti akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan membuat perjanjian baru yang lebih efektif, yaitu dengan menuliskan langsung akan perjanjian itu dan hukumnya ke dalam akal budi kita, ke dalam batin kita, ke dalam hati kita. Bukti pengenapan covenant dari pihak Allah. Buktinya apa? Yang paling utama adalah kasih karunia, grace, melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi sekarang sebelum kita melakukan apa yang kita itu, kita harus tanggung jawab kita, kewajiban kita, komitmen kita. Tuhan terlebih dahulu telah mati untuk kita. Jadi di pihak Tuhan telah digenapkan dengan kematian daripada Yesus Kristus, pengorbanannya dan kebangkitannya, dan kemudian kita akan mewarisi janji, yaitu hidup kekal di sorga. Dan kita melihat sekarang bahwa Tuhan menjadi hakim agung di sorga, menjadi perantara bagi kita di sorga untuk menjemput kita pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan kita sekarang dikuduskan melalui Roh Kudus, terutama pada hari Sabat. Pengharapan segera digenapi. His second advent for salvation. Allah menjanjikan keselamatan melalui iman kepada Kristus dan akan datang segera pada kali yang kedua memberikan upahnya bagi umatnya yang setia dan hukuman bagi yang melawan. Saudara, kalau melihat salib Yesus, apa yang terbenak di dalam pikiran saudara? Tuhan telah berkorban, ya, memberikan kasih karunia kepada kita, ya, mengorbankan diri. Bukan oleh karena merit kita, bukan usaha kita, bukan oleh kita datang pada hari Sabat, kita memberikan perpuluhan, kita memberi bantu orang, ya, kita melakukan pengorbanan materi kita, ya, bukan itu yang membuat kita selamat.
Tetapi ini ketika kita memandang salib Yesus, ini adalah grace atau anugerah yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita lakukan. Tetapi di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita menjadi umat Tuhan yang tahu segala sesuatu mengenai Alkitab, ya, tahu segala sesuatu mengenai bagaimana mengorbankan kita punya harta untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan, itu jangan kita bermegah hati. Karena itu bukan syarat masuk kita ke dalam kerajaan sorga. Bukti kita memenuhi covenant dengan Allah adalah penurutan akan hukum Allah. Obedience to the law of God. Itu adalah bukti di pihak kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, komitmen kita untuk menggenapi komitmen atau covenant yang kita buat kepada Tuhan. Matius 22 ayat 37-40, 2 dasar hukum Allah dari 10 hukum Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita menghormati akan kasih karunia Tuhan, kita akan mengikuti hukum Tuhan sebagai respons kita. Jadi bukan karena kita melakukan hukum Tuhan itu kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, atau contohnya bagi mereka yang mungkin yang anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan, saudara rajin masuk hari Sabat, berdoa terus supaya apa? Supaya dapat pekerjaan. Atau bagi mereka yang belum dapat pasangan, berdoa terus dan melakukan hal-hal dengan perbuatan-perbuatan agar supaya Tuhan mengasihani itu. Bukan itu. Tetapi penurutan kita karena kita menghargai akan undangan Tuhan atas kasih karunia. Dia telah mati dan kewajiban kita, tanggung jawab kita di dalam covenant yang kita telah buat melalui nenek moyang kita. Kita melakukan juga kasih kepada Tuhan melalui yang gambar selanjutnya itu adalah the Good Samaritan. Ya. Ini juga bukan karena kita melakukan ini supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kita lakukan ini oleh karena Tuhan telah menolong kita. Jadi respons kita, ya, secara otomatis kita berterima kasih karena kita telah diselamatkan dan kita melakukan ini. How do you show God we love Him? Bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mencintai Dia, kita mencintai Tuhan oleh karena kita mengikuti hukum-hukumnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan
adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau hari ini, ya, kalau hari ini kita mendiskusikan tentang sekolah Sabat mengenai sangat panas di dalam ujian-ujian, di dalam pencobaan-pencobaan, tetapi di ayat yang dikatakan 1 Yohanes 5, perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau tidak berat, tetapi di pelajaran sekolah Sabat dikatakan bagaimana Ayub dicobai, bagaimana ini, aduh, bertentangan. Tetapi itulah iman. Kita harus percaya bahwa itu tidak berat karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil. Segala sesuatu, kalau kita mempunyai beban berat, gampang. Kita mengatakan, serahkanlah beban kita kepada Juru Selamat di kakinya, maka kita akan ringan. Kalau kita dapat pencobaan yang berat-berat, ya kita serahkan kepada Tuhan melalui Yesus untuk menanggungnya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada percobaan dan ujian yang melebihi daripada kesanggupan kita. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bohong kalau ada orang-orang lain atau agama-agama lain atau sekte lain yang mengatakan bahwa ini yang satu ini orang atur sendiri. Jadi dari hari ke-7 orang rubah ke hari kebangkitan hari pertama untuk jadi hari ibadah. Ini berlawanan dengan apa yang Kristus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, bukan sebagian, segala perintahku. Dan Tuhan katakan tidak ada, di dalam Alkitab tidak ada satu nokta pun yang akan dikeluarkan dari perintah-perintahnya. Dan dia katakan, aku datang bukan untuk merubah, tapi untuk menggenapi. Manifestasi perjanjian baru menurut kitab Ibrani 10, kita sudah bacakan tadi, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan akan menjadi umatku. Ini yang harus kita punya. Kalau tanpa Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati sanubari, dalam batin kita, di dalam hati kita, maka kita gampang sekali terjerat dengan pencobaan. Bagaimana kita tahu bahwa hukum Allah telah ditaruh dalam akal budi dan dituliskan dalam hati kita? Caranya adalah sebagai berikut. Harus melalui proses transformasi. Mrs. White di dalam Kerinduan segala zaman halaman 176 mengatakan, cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasihnya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian Taurat Allah pun dituliskan dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9.
sekarang di dalam situasi kita sekarang, baru-baru apalagi pandemi yang baru-baru, odong-odong pada takut. Cari Alkitab, cari Tuhan. Dan pasal yang favorit yang orang-orang Kristen pakai itu di dalam saat pandemi ya COVID itu adalah Mazmur 91. Selalu Mazmur 91 menjadi ayat harapan di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ternyata ada syarat. Di dalam Roh Nubuat katakan, di dalam Patriarchs and Prophet halaman 256 dikatakan, in the time of trouble, just before the coming of Christ, the righteous will be preserved through the ministration of heavenly angels. But there will be no security for the transgressor of God's law. Angel cannot then protect those who are disregarding one of the divine precept. Artinya, perintah-perintah Tuhan satu saja kita tidak mengikuti, tidak ada jaminan bagi Tuhan untuk melindungi kita daripada serangan-serangan pandemi atau serangan-serangan apa yang akan terjadi dunia ini, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ingat, harus perfect. Jadi kesimpulannya, peperangan terbesar, the great controversy adalah antara Kristus melawan Lucifer. Dan kita adalah aktor dan partisipator dalam konflik ini. Dan saya percaya bahwa kita berada di pihak Kristus. Ingat, jangan melupakan sejarah atau pimpinan Tuhan di masa lalu. Ingat, kita harus selalu mengingat akan sejarah, khususnya perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Sebagaimana kita juga sebagai Israel modern, Israel rohani yang sedang menuju ke Kanaan surgawi. Di mana hal yang serupa akan terjadi apabila kita tidak melihat akan kegagalan-kegagalan di masa-masa lampau, di sejarah yang lalu, maka kita tidak akan masuk ke Kanaan surgawi. Begitu juga saat sekarang, kita tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang di dunia ini yang berdosa, kecuali kita lupa akan tuntunan Tuhan pada masa lalu dan pengajarannya kepada kita. Kita adalah keturunan Abraham dan terikat dengan covenant. Jadi saudara ini, ya, saya juga itu terlibat di dalam covenant yang dibuat oleh Abraham. Jadi kita tidak boleh bilang, oh itu kok antara Abraham dulu. Tidak, disebutkan ini perjanjian kekal dan berlaku bukan hanya sampai sekarang, tetapi sampai di sorga. Baru disebutkan covenant yang lama disempurnakan dengan new covenant yang kita telah pelajari tadi. Oleh karena kenapa ada new covenant? Karena covenant yang lama ternyata itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat-umat Tuhan sampai Tuhan mau membinasakan umatnya. Musa sendiri bilang, oh Tuhan, jangan kasih habis, lebih baik kita yang Tuhan kasih habis. Coret tapi nama di buku kehidupan daripada biar padahal Musa itu membela umatnya yang apa? Membela umatnya yang apa? Yang memberontak. Ya, nah, Tuhan katakan, lia nganape umat. Lia nganape umat. Lantas Musa bilang begini, ini bukan umat, ini dai apa? Ini
Tuhan pe umat. Jadi Tuhan, oh iya Kang. Jadi enggak jadi Kang. Kalau Musa waktu itu bilang, aduh tapi umat memang aduh. Ternyata ini kita adalah umat-umat Tuhan. Jadi kita sekarang hidup di jemaat Laodikia yang lau-lau. Lau-lau itu artinya kaki kiri di dunia, kaki kanan di mana? Mau ke surga. Pada satu kali ada orang yang tanya kepada pastor, pastor, bagaimana caranya supaya kita berbuat dosa tapi masuk surga? Aduh, berbuat dosa masuk surga. Pastor katakan, if you are tempted to commit sin, sin safely. Jadi kalau tergoda untuk berbuat dosa, lakukanlah itu dengan selamat. Jadi artinya melakukan dosa tetapi selamat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yesus katakan, apabila engkau berdosa, engkau harus mengaku dan bertobat. Dan setelah itu, Yesus katakan, go and sin no more. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, kalau kita berbuat lagi, itu adalah paling itu menyakitkan Tuhan. Jadi kita hidup dalam jemaat Laodikia, jangan setengah-setengah, harus betul-betul mengikuti akan Tuhan, menuruti hukum Tuhan 100% dan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan caranya itu adalah dengan mengingat perjanjian kita dengan nenek moyang kita Abraham. Khotbah saya ini minggu depan atau 2 minggu depan pasti saudara lupa. Pasti lupa, saya yakin itu. Tetapi sepandai-pandainya saudara lupa, saudara itu secara Alkitab sudah terikat dengan perjanjian atau covenant antara Abraham dengan Tuhan. Jadi apabila kita menuruti, kita akan masuk surga dan menjadi umat Tuhan yang tersayang. Tetapi sebaliknya kalau kita melawan, maka hukuman Tuhan akan berlaku bagi kita. Jadi biarlah saudara lupa di dalam khotbah saya ini, tetapi saudara jangan pernah lupa akan perjanjian yang saudara dan saya buat dengan Tuhan. Dan biarlah apabila Tuhan datang pada kali yang kedua, didapati kita benar di hadapan Tuhan dan menikmati hidup kekal di Tuhan, yang di kerajaan Tuhan yang selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami persembahkan khotbah ini.